Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami bersama di Create Up dan kali ini kita akan bahas mengenai cuan ala platform fintech berbasis keuangan mikro. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Farzika Surono, beliau adalah co-founder dan juga presiden at Join ID. Apa kabar Mas Farzika? Kabar baik Mas, Baik, semoga terima sehat kasih. selalu di sana juga. Sehat, thank you sudah join di kesempatan kali ini di Create Up. Kalau kita bicara mengenai kebutuhan dari lembaga keuangan mikro lah untuk bertransformasi ataupun mungkin melakukan digitalisasi, sejauh ini kebutuhannya seperti apa sih Mas? Menarik sekali nih Mas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat memang banyak orang tuh sanksi ya sebenarnya lembaga keuangan mikro ini butuh atau butuh nggak sih di Indonesia gitu. Tapi kalau kita lihat berdasarkan data Kementerian Koperasi saja misalnya, jumlah koperasi yang ada di Indonesia itu setiap tahunnya tuh selalu meningkat 5-10% sejak 10 tahun terakhir gitu ya di luar tahun-tahun kemarin kena COVID. Jadi ini menjadi indikator dan ini juga menjadi jawaban ya gitu bahwa memang lembaga keuangan mikro tuh masih sangat dibutuhkan khususnya di masyarakat akar rumput di Indonesia. Baik itu koperasi, koperasi simpan pinjam, lembaga perkreditan desa, kemudian BUMDes Hmm. ya, dan berbagai macam lembaga keuangan mikro lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita lihat memang tantangannya atau kebutuhannya untuk mereka bertransformasi ini sebenarnya ada dua tantangan utama, yaitu bagaimana mereka bisa lembaga keuangan mikro ini bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien kepada anggotanya. Karena tentunya ini yang menjadi tolak ukur kesuksesan lembaga-lembaga keuangan mikro ini untuk bisa menggait anggota yang lebih banyak gitu. Hmm. Yang kedua adalah tantangannya adalah bagaimana tingginya rasio kredit macet, Mas, di LKM saat ini gitu. Jadi kita bisa lihatlah browsing di mana-mana gitu. Kredit macet di sini, kredit macet di sini gitu. Dan ini yang sebenarnya menjadi dasar juga kenapa akhirnya Join terbentuk beberapa tahun yang lalu. Oke, dalam melakukan sebuah transformasi, apa sih yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan mikro, untuk bertransformasi di era digital saat ini, Hmm. Mas? Ya, berdasarkan pengalaman kami, Mas, memang tidak ada yang lebih penting daripada komitmen terhadap sumber daya manusianya, Mas. Mhm. Gitu. Jadi kami lihat banyak sekali lembaga-lembaga keuangan mikro, koperasi, BUMDes yang kalau dilihat, wih kok kecil sekali gitu ya, ruko atau apa gitu, tapi komitmennya terhadap investasi sumber daya manusianya tuh luar biasa gitu. Ketika ada investasi terhadap SDM-nya dan kemauan dan komitmen dari SDM-nya untuk bisa embrace teknologi ini, akhirnya membuat layanan apapun yang akhirnya kami tawarkan bisa dipakai dan benar-benar bisa meningkatkan operasionalnya mereka. Jadi itu yang Hmm. pertama, Mas. Jadi memang kami lihat memang apabila ada keinginan untuk transformasi digital tidak bisa dipungkiri pengembangan sumber daya manusianya itu adalah salah satu yang paling penting. Yang kedua adalah yang kami lihat yang dibutuhkan adalah platform digital yang tepat guna. Saya bilang tepat guna karena banyak sekali sekarang yang nawarin tuh modelnya super app. Wah, ini ada super app Hmm. whatever lah gitu kan. Super app ini, super app ini, super app ini gitu. Tapi yang kita lihat lembaga-lembaga keuangan mikro ini punya segmen atau punya persona ya, dibilangnya punya persona yang sangat berbeda. Ya, mereka tentunya bukan seperti masyarakat di kaum urban misalnya Hmm. yang sangat cakap ya dengan teknologi gitu. Jadi memberikan layanan super app yang komprehensif tapi banyak sekali fiturnya itu terkadang justru malah membuat mereka juga enggan Hmm. mengadopsi teknologi gitu. Jadi mereka lihat, wih ribet sekali, mendingan saya pakai paper aja biasa ya, mendingan saya Hmm. pakai kertas aja biasa atau dari kertas mendingan saya pakai Excel saja biasa gitu kan. Karena tidak tepat gunanya ini karena terlalu fokus jadi sesuatu yang komprehensif, akhirnya banyak lembaga keuangan mikro ini yang juga akhirnya wah nanti dulu deh gitu. Kita Hmm. transformasi digitalnya nanti dulu deh gitu. Oke, malah ini kemudian yang terlalu apa namanya kompleks malah membuat reluctancy di Betul, teman-teman lembaga keuangan betul, mikro begitu ya. Baik, betul, oke, betul. transformasi apa sih yang ditawarkan oleh Join sendiri kepada teman-teman di keuangan mikro dan apa saja fitur yang ada di Ya. dalamnya? Jadi Join sendiri menawarkan transformasi digital yang tepat guna untuk LKM, untuk lembaga keuangan mikro. Kami fokus kepada dua masalah utama tadi ya Mas ya. Yang pertama adalah masalah berkaitan dengan bagaimana bisa mendorong
kemampuan lembaga keuangan mikro untuk bisa memberikan layanan yang lebih cepat dan lebih efisien kepada anggotanya. Untuk masalah ini, yang kami lakukan adalah kami kembangkan digital banking platform yang kami sebut Co-opMax, yang ada core banking, m-banking, serta aplikasi kolektor yang digunakan oleh petugas lapangan, gitu. Yang kedua adalah bagaimana kami menjawab permasalahan berkaitan dengan rasio kredit macet, gitu. Kami lihat sendiri, Mas, kita bertahun-tahun ini datang ke lapangan, kita lihat bukan hanya di Jawa, tapi di Bali, di NTT, gitu. Kita lihat bahwa lembaga keuangan mikro ini sangat kesulitan untuk bisa melakukan penilaian kredit yang efektif, gitu. Tidak seperti layaknya di fintech atau di bank ya pada umumnya gitu ya, di mana mereka, oh iya saya punya credit scoring engine-nya atau whatever gitu ya. Di lembaga-lembaga keuangan mikro ini mereka almost non-existent gitu credit decisioning prosesnya mereka gitu. Jadi yang terjadi adalah, oh iya nih saya kenal sama Zika. Zika ini adalah anak dari ketua koperasi saya atau ketua BUMDes saya, ya udah deh saya kasih deh gitu. Tanpa babi bu, tanpa mikir, oh ini ada implikasi KYC-nya, ada implikasi dia punya credit history di tempat yang lain atau enggak gitu. Jadi itu membuat non-performing loan-nya atau rasio kredit macetnya itu sangat tinggi di lembaga keuangan mikro. Dan akhirnya kami tawarkan solusi yang kedua, yaitu credit decisioning engine yang kami sebut namanya Kocek. Jadi Join ini menghimpun banyak sekali data-data alternatif yang bisa membantu lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan proses penilaian kredit mereka, serta menurunkan rasio non-performing loan dan memperkuat stabilitas keuangan mereka. Nah, sejak kami berdiri, kami berhasil menurunkan non-performing loan dari lembaga-lembaga keuangan mikro klien-klien kami itu sampai dengan 56%, Mas. Baik. Jadi memang kekuatan dari credit decisioning engine kami inilah yang bisa membantu akhirnya koperasi-koperasi ini manage ya, mengelola rasio kredit macetnya dengan lebih baik lagi. Baik. Gitu. Tadi kalau tidak salah ada satu lagi feature yang belum tersampaikan. Ya, yang Oke, ketiga adalah kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini ya Mas Zika ya. Dan Ustaz bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang dengan Mas Farzika Surono, co-founder dan juga presiden at Join ID. Tadi ada satu feature lagi yang ditawarkan kepada users. Silakan dilanjutkan Mas Zika. Oke, thank you Mas. Jadi satu lagi layanan yang sebenarnya kita provide untuk klien-klien kami adalah bagaimana menghubungkan lembaga keuangan mikro dengan bank atau lenders lainnya melalui loan channeling service kami gitu. Jadi kami lihat sebenarnya kalau manajemen resikonya sudah baik, kalau tata kelolanya sudah baik karena digitalisasi yang kami dorong, maka kemampuan lembaga keuangan mikro ini untuk bisa mendapatkan akses funding dari pihak ketiga itu akan jauh lebih baik gitu ya. Dan ini akhirnya kami harap bisa menurunkan cost of fund yang berujung kepada penurunan dari sisi suku bunga yang diberikan kepada anggota-anggota dari LKM tersendiri. Baik, gitu. ya secara feature Anda sudah sampaikan dan juga secara manfaat yang dirasakan dari fitur-fitur yang ditawarkan sudah Anda juga jelaskan. Nah ini model kerjasamanya dengan users itu seperti apa? Beli putus ataupun kontrak kerjasama gitu atau seperti apa? Kami sebenarnya menjalin kemitraan yang cukup erat Mas gitu dengan klien-klien kami. Yaitu ada dua skema yang kami tawarkan. Yang pertama adalah software as a service untuk digital banking system kami untuk Co-opMax. Yang kedua adalah transaction based model gitu untuk Kocek gitu. Kenapa ada dua model kayak gini? Karena misi kami adalah untuk bisa berkembang bersama lembaga keuangan mikronya Mas yang menjadi klien kami. Dengan transaction based model gitu, kami percaya bahwa as they grow, as the microfinance institutions grow, we grow as well gitu ya. Jadi kita berharap mereka grow, disbursement-nya meningkat, tata kelolanya lebih baik, resiko kreditnya lebih rendah gitu. Otomatis kita juga mendapatkan benefit dari situ gitu. Makanya itu kita ada dua model itu karena misi kami adalah untuk bisa benar-benar berkembang bersama lembaga keuangan mikronya gitu. Baik, model bisnisnya berarti hanya sebatas itu saja ya, menjual services dalam model AAS ya. Betul. Dan Oke. transaction based model Mas, betul. Baik. Sudah mendapatkan 2 seri pendanaan sejauh ini. Boleh Anda ceritakan cerita di balik pendanaan ini seperti apa? Wah, cerita di balik pendanaan tentunya sangat menarik dan challenging Mas ya dalam kondisi seperti yang kita tahu startup-startup di seluruh dunia menghadapi yang kita sebut tech winter gitu ya.
Jadi tentunya kami sangat mengapresiasi pendanaan terbaru dari 500 Global yang juga merupakan pengakuan atas potensi besar dari solusi yang kami tawarkan. Kami juga sangat bangga Mas bisa mendapatkan pendanaan ini ketika Tech Winter gitu ya, dan Hmm, apalagi boleh dibilang nih startup non Jakarta nih kan, biasanya kan ya, startup itu kan bener-bener ya oh di Jakarta harus hmm, dari PDB orang-orang dari Harvard lah, MIT lah segala hmm, macam, hmm. Ivy League gitu. Dan kami lihat nih, ini loh kita nih orang-orang yang bangun juga teman-teman dari Bali, Jawa Timur, NTT gitu, yang benar-benar solusi yang kami harap bisa juga tepat guna untuk masyarakat akar rumput. Makanya itu kami sangat bangga sekali bisa mendapatkan pendukungan dari 500 Global nih Mas Baik. untuk pendanaan ini gitu. Pendanaan tentu saja akan digunakan untuk ekspansi Join ke depan untuk memberikan services yang lebih baik Ya, lagi kepada ya, users ya, ya lah ya. ya, Oke, ya. Mas Zika, pertanyaannya sebenarnya masih banyak sih, tapi kemudian waktunya Hmm. terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda juga teman-teman di Join ya, Mas Zika. Sama-sama Mas, Sukses terima kasih selalu, banyak. sehat selalu, sampai jumpa. Baik. Dan pemirsa, sebelum kami akhiri Kreatif kali ini, kita akan simak kembali pergerakan dari IHSG dari pergerakan di pembukaan perdagangan C1 hingga saat ini di 9:28 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG bergerak melemah 0,15% di level 7.246 dan juga saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada NES, ISA, Telkom, MSJA, Harum Film, KPIG, Inco, ITMG, dan juga TENS. Top losers sejauh ini ada Aman Mineral International, kemudian juga ada SMIL, DOSS, Humi, Buka, TSPC, SMRA, BRIS, BP, dan juga JTPE. Ya, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Dan jangan lupa untuk menyaksikan program Market Review yang akan tayang pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sesaat lagi. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.